sebagai rasa patriotisme pada negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia zakat ya. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, untuk hari ini yang nggak hadir siapa? Baik. Ya. Baik. Kenapa Baik tidak hadir? Ada yang tahu? Oh, sakit ya. Mudah-mudahan Baik diberikan kesembuhan supaya dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin ya Rabbal alamin. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi zakat, yaitu pelajaran 1 ya, tentang makna zakat ya. Nah, ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Coba yang ingat siapa, tunjuk jari. Oh, coba Mbak Intan, apa? Zakat menurut bahasa Indonesia pertambahan dalam isyarat Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Iya. Bagaimana menurut Mas Latif jawaban Mbak Intan? Benar, Pak. Oh, benar ya. Berarti Mas Latif juga sudah memahami materi yang kemarin. Nah, untuk tadi malam Bapak sudah memberitahukan di grup ya, untuk kalian belajar materi pembelajaran yang kedua, yaitu tentang macam-macam zakat. Ada yang istilahnya yang hal-hal yang belum kalian mengerti atau belum paham. Ada nggak? Coba Pak Intan. Ada Pak Intan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi yang sekarang yaitu tentang macam-macam zakat. Zakat itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat berupa bahan makanan pokok seperti beras, gandum, sagu ya, yang sering kita makan setiap hari. Jumlah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yaitu 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter. Nah, itu pembayarannya yaitu per jiwa atau per orang. Nah, zakat fitrah itu tadi seperti hukum yang sudah Bapak jelaskan, hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun sudah dewasa. Kewajiban umat Islam tidak hanya membayar zakat fitrah saja, harus membayar zakat, yaitu zakat harta atau zakat mal. Zakat mal yang mencapai satu nisab atau sudah 1 tahun. Orang yang mengeluarkan zakat ya,
orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu dinamakan muzaki. Setelah itu hasil zakat tersebut dikumpulkan menjadi satu, yaitu oleh petugas yang mengumpulkan zakat fitrah, namanya amil zakat ya. Nah, setelah terkumpul, kemudian hasil zakat tersebut didistribusikan kepada fakir miskin sebelum malam atau sebelum sholat Idul Fitri atau pada malam terakhir di bulan Ramadan. Gunanya itu apa? Gunanya untuk memberikan kegembiraan kepada orang-orang atau fakir miskin agar merayakan atau agar gembira dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah. Yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktu sunnah. Yang keempat, waktu makruh. Yang kelima, waktu haram. Waktu mubah yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan ya. Nah, yang kedua waktu wajib, yaitu ya zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat matahari terbit sampai sebelum tanggal 1 Syawal. Nah, yang ketiga waktu sunnah atau waktu yang diutamakan ya, waktu yang utama, yang paling baik ya, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat subuh ya sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat waktu makruh, yaitu waktu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sampai matahari terbenam. Yang kelima, yang terakhir waktu haram, mulai dari matahari. Materi selanjutnya zakat mal. Zakat mal di sini adalah zakat harta atau zakat penghasilan ya. Zakat mal maksudnya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai satu nisab, yaitu sudah mencapai 1 tahun dan mencapai 85 gram emas. Jenis harta yang wajib dizakati yang pertama yaitu perhiasan, contohnya emas, perak, ya. Yang kedua uang simpanan, ya. Uang simpanan contohnya uang yang kita miliki, ya, disimpan dan tidak dipergunakan, itu namanya uang simpanan. Yang ketiga hasil perdagangan. Hasil perdagangan seperti ya misalkan kita berjualan itu menghasilkan bunga sekian persen. Nah, itu harus disamakan. Terus yang keempat hasil pertanian. Terus binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan lainnya. Ya, yang keenam ya. Yang keenam itu barang temuan. Barang temuan itu seperti perhiasan atau benda-benda yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sampai di sini ya, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ya, untuk diskusi ya. Bapak bagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang kalian amati pada gambar, kemudian kalian presentasikan di depan bersama kelompoknya, satu sama kelompok tiga. Disusun waktunya, dirapetin ya. Untuk setiap kelompok nanti Bapak bagikan lembar ya kerja untuk
bahan diskusi kalian ya. Untuk tugas diskusi Bapak kasih waktu 15 menit ya. Coba didiskusikan. Yuk, biar semangat Bapak kasih ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, kalau sudah selesai, silakan untuk perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan dari kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Indah Rifana. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya akan menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. 1. Perhiasan emas, perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Hasil perdagangan. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan lainnya. 5. Binatang ternak seperti sapi, kambing, dan lainnya. 6. Barang temuan, misalnya seperti perhiasan, uang, logam, terbuat dari emas atau guci yang memiliki nilai tinggi. Presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Ada kelompok yang ingin bertanya. Dari kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa pendapatmu jika ada seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Jelaskan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kami tetap sah, namun hukumnya makruh yang seharusnya tidak dilakukan karena pembayaran zakat setelah sholat Idul Fitri tidak bernilai zakat fitrah, tetapi bernilai sedekah. Ya, kasih aplaus buat jawabannya. Nah, dipersilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Saya sudah berdiskusi dan sudah menyelesaikan masalah yang ada dalam diskusi ya. Dan Bapak akan mengingatkan kembali materi yang sudah Bapak ajarkan barusan ya. Yaitu tentang macam-macam zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah di situ adalah zakat berupa bahan makanan pokok ya, yaitu nilainya 2,5 kg ya, atau setara 3,5 liter ya. Nah, untuk zakat mal itu yaitu zakat berupa harta atau perhiasan atau kekayaan ya. Zakat mal itu ada jenis-jenis harta yang harus dizakati seperti perhiasan, yang kedua uang simpanan, yang ketiga hasil perdagangan, yang keempat
keempat hasil pertanian, yang kelima binatang ternak, yang keenam barang temuan ya. Nah, untuk materi hari ini ya, karena waktu sudah habis dan dia sudah berbunyi ya. Nah, Bapak akan merefleksi ya tentang sikap kalian dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk yang perilakunya yaitu Yusril mainan, Tika belajar ya, David ketawa-ketawa ya, terus Mbak Amel mainan juga ya. Nah, untuk materi minggu depan ya, kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Nah, kalian pelajari di rumah ya. Kita akan bertemu di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas Bapak, untuk tugas kalian di rumah Bapak kasih ya, melalui WA ya, melalui WA tugasnya kalian kerjakan. Nah, minggu depan akan Bapak koreksi dan Bapak beri nilai atau penghargaan. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan ya? Alhamdulillah menyenangkan ya. Nah, untuk hasil diskusi silakan perwakilan dikumpulkan di depan. Nah, sebelum Bapak tutup materi ini ya, Bapak mengingatkan kembali untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, memakai masker dan yang lainnya ya, supaya kita selalu mendapat perlindungan atau diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa kalian di rumah mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Untuk itu Bapak